Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku pada Dia Kau habis-habisnya kasih dan selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setiamu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku pada Dia Kau habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan besar
di sepanjang bersama setia bersama Terima kasih Bapak, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Kami bersyukur karena Engkau adalah Bapa kami yang baik, yang selalu mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, sepanjang malam kami boleh istirahat. Pagi ini kami kembali boleh bersama untuk belajar akan firman. Terima kasih untuk kesempatan yang baru ini ya Bapak. Berkatilah kami, belas sekitar kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapilah hati kami supaya menjadi boleh kami di tanah hati yang terbaik sehingga firman itu boleh bertumbuh berbuah untuk kemuliaan nama-Mu. Hamba-Mu yang akan bertugas, mari Tuhan terapi secara khusus dengan hikmat marifat dari surga. Dan setiap firman yang disampaikan boleh menjadi berkat bagi kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu kami di dalam Tuhan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap terima firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom, selamat pagi kawan-kawan. Mari kita saat teduh. Pagi ini kita buka di dalam Keluaran pasal 40 ayat 34 sampai 38. Ini ayatnya cukup pendek, Saudara. Saya minta Ibu Danu, lalu Ibu Jono, lalu juga Devi dan Dewi, Bapak Dono untuk membaca Keluaran pasal 40 ayat 34 sampai 38. Mari silakan untuk membaca. Bu Danu, silakan. Keluaran 40 ayat yang ke-34, demikian bunyi firman Tuhan. Lalu awan itu menutupi kemah pertemuan dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Ya, Ibu Jono, 35, mic-nya dibuka dulu. 35, saya buka mama suci kemah pertemuan, sebab awan itu hinggap di atas kemah itu, dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Silakan, Dedi dan Dewi, mic-nya dibuka. 36. Apabila awan itu naik dari atas kemah suci, berangkatlah orang Israel dari setiap tempat mereka berkemah. Dewinya istirahat, Pak. Oke, Dono, Bapak Dono. Ayat yang Lanjut. ke-37, tetapi jika awan itu tidak naik, maka mereka pun tidak berangkat sampai hari awan itu naik. Ya, baik. Di ayat 36-nya tadi belum terbaca ya. Apabila awan itu naik dari atas kemah suci, berangkatlah orang Israel dari tempat mereka berkemah. Saudara yang kasih Tuhan, renungan kita pagi ini sungguh luar biasa. Bagaimana
Tuhan itu suatu pribadi yang nyata, bukan pribadi yang awang-awang atau hal yang tidak nyata begitu, yang tidak dapat dirasa, yang kita ragukan keberadaannya di mana, apa benar-benar ada. Tidak, saudara. Allah kita adalah Allah yang hidup, Allah yang hadir, saudara. Allah yang memenuhi seluruh kehidupan kita di bumi. Tidak ada satu tempat pun yang Tuhan tidak bisa hadir. Seluruhnya bisa. Dan ini dibuktikan, saudara, bahwa Allah itu menyertai bangsa Israel itu nyata, bukan kiasan atau dongeng cerita, bukan, saudara, tapi betul-betul nyata, bukan disaksikan oleh seseorang yang bernama Musa saja di atas Gunung Sinai, tetapi kehadiran Tuhan disaksikan oleh seluruh bangsa Israel, saudara. Mereka menyaksikan dengan mata mereka sendiri bagaimana Allah itu hadir memenuhi bait sucinya, kemah pertemuan yang telah didirikan, yang telah ditabiskan perabotnya seluruh perlengkapan ibadah, sudah ditabiskan, ditahirkan. Allah berkenan dan Tuhan menyatakan kemuliaannya di tempat itu dan seluruh bangsa Israel menyaksikan. Nah, apakah bangsa-bangsa di sekitar tidak menyaksikan? Mereka juga melihat, saudara, melihat bagaimana kehadiran Allah di tengah-tengah satu bangsa yang luar biasa ini. Dan itu menjadi kesaksian bagi bangsa-bangsa lain. Bahwa selama ini mereka juga punya sesembahan. Mereka punya patung-patung, dewa-dewa, ilah-ilah, atau pemujaan-pemujaan yang benda-benda ciptaan Tuhan dipuja-puja. Tetapi tidak ada satupun dari sesembahan mereka yang menampakkan diri. Betul, saudara ya? Ada yang mengaku bahwa dia mendapatkan satu ilham, mendapatkan satu pencerahan. Dia ngaku memang, tapi tidak ada yang menyaksikan, tidak ada yang mendukung apa yang dia ucapkan bahwa dia pernah jumpa dengan sosok ilah atau sesembahannya dia, saudara. Tapi tidak pernah ada yang membuat kesaksian bahwa dia bersama seseorang atau tempat orang-orang banyak melihat bahwa benar orang ini didatangi sesembahannya. Belum pernah dan tidak akan pernah ada. Saya jamin itu tidak akan pernah muncul, saudara. Yang muncul ya iblis itu. Bukan pencipta segala-galanya. Bahkan ada orang yang mulai mendirikan satu kepercayaan dan bangsa-bangsa mulai menganut. Ya, seperti Babel itu, Babelonia itu. Mereka mendirikan dan mencari nama. Mereka mulai menyombongkan diri dan dihancurkan langsung. Hadirat Tuhan langsung menimpa mereka, menghancurkan. Memang nggak ada sesembahan yang muncul, yang membela mereka, nggak ada. Dan ini adalah yang luar biasa bagi kita sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, pada masa itu Tuhan menampakkan diri, kemuliaannya memenuhi bait suci yang sudah ditabiskan adalah dalam bentuk awan dan tiang api, saudara. Tapi bersyukur Tuhan tidak hanya menampakkan diri dalam bentuk awan atau api, tetapi pribadinya sendiri, ya, pribadinya sendiri menampakkan diri dalam inkarnasi Yesus Kristus, Tuhan Allah semesta alam turun menjadi manusia. Untuk apa, saudara? Untuk mentahirkan kita, menyucikan kita. Tanpa itu kita tidak akan pernah bisa berjumpa dengan Bapa di surga. Hidup kita tidak akan berkenan sekalipun kita telah banyak melakukan amal, telah banyak melakukan sedekah atau berbuat baik, atau apalagi, saudara, rajin beribadah. Ya, tadi sudah saya sampaikan ibadah yang dilakukan bangsa-bangsa itu palsu, tidak ada yang menyaksikan, bangsa lain pun tidak melihat, bangsanya sendiri pun tidak pernah tahu. Ya, hanya rekayasa mereka dapatkan kitab-kitab di gua-gua tersembunyi. Aneh itu, saudara, kalau ada sesembahan yang menyatakan dirinya sembunyi-sembunyi. Ya, itu sudah dipastikan iblis. Ya, setan itu ya gitu, sengaja sembunyi-sembunyi, tidak terang-terangan, saudara. Allah kita adalah Allah terang, terang-terangan. Jadi itu bukan Allah yang sembarangan, saudara. Kemuliaannya Tuhan kalau dinyatakan aja sudah membuat bangsa Israel tersungkur. Bangsa-bangsa di sekitarnya gemetar, saudara, ketika bangsa Israel
melewati mereka membak tabut. Nah, kembali saudara, bahwa Yesus Kristus itu tidak hanya tinggal di dalam kerajaan surga, hanya menyatakan diri dalam tiang awan dan tiang api. Kalau itu seperti itu terus-menerus saudara, maka hanya bangsa Israel yang menikmati kemuliaan Tuhan. Seharusnya bangsa Israel mewartakan satu kebenaran bahwa mereka telah menerima anugerah, jaminan kepastian keselamatan, saudara. Tetapi sayang, mereka bangsa Israel seringkali juga lalai. Mereka terpengaruh oleh budaya-budaya ketika mereka melewati satu bangsa, satu tempat. Mereka mulai kawin campur dan mereka dipengaruhi dengan sesembahan-sesembahan, termasuk Salomo, saudara, memiliki bini berapa saudara bininya? Tak terhitung ya saudara ya, ribuan, 1000 atau berapa itu saudara. Akhirnya hatinya Salomo yang tadinya lurus kepada Tuhan, yang hidup, Allah yang hidup sudah menyimpang karena dipengaruhi istri-istrinya yang banyak. Akhirnya mereka juga menjadi penyembah berhala. Sangat disayangkan. Harusnya mereka mewartakan kabar baik itu. Nah, Yesus Kristus hadir di dunia ini, lahir sebagai manusia dengan tujuan dia mau menyucikan kita semua. Orang-orang yang mau bertobat, orang yang membuka hati, dia mau mentahirkan tubuh kita ini sebagai tempat Tuhan diam di dalam kehidupan kita. Sebelum diam, maka dia mau menyucikan dulu. Caranya ya apa? Dia lahir, dia mati, dia bangkit, dan dia saat ini duduk di sebelah kanan Allah Bapa, menjadi pengantara, saudara, antara kita dan Bapa. Nah, kalau tanpa Yesus, sekalipun loh, saudara, kita ini nyembah-nyembah sampai jidat hitam 2.2. Kalau yang di jidat titiknya sampai 6, nggak akan pernah jumpa Bapak, saudara. Kita nggak perlu jidat hitam, saudara. Nggak dibutuhkan. Butuhnya darah Yesus yang menyucikan. Jadi ingatlah, tubuh Bapak Ibu ini saat ini yang hadir adalah bait suci Tuhan. Makanya kita harus menjaga baik-baik. Menguasai betul-betul. Karena iblis ini berusaha merebut kembali jiwa saudara. Makanya mengapa saat teduh ini kita bangun setiap pagi atau malam dan kita akhiri dengan doa agar kita menjaga betul bait suci Tuhan ini jangan kotor, saudara. Kita dibersihkan terus oleh firman Tuhan, firman Tuhan, firman Tuhan, doa bersama, doa bersama. Saya yakin tidak ada kesempatan iblis untuk mempengaruhi, menggoyangkan iman saudara. Kita akan bisa mengakhiri pertandingan hidup ini sampai garis akhir dan kita boleh berjumpa dengan Bapa, dan disitulah segala godaan sudah berakhir. Tidak ada pencobaan, tidak ada air mata, tidak ada keluh kesah lagi. Yang ada adalah sukacita bersama Bapa di surga. Untuk itu, selagi ada waktu, Bapak Ibu, saya mendorong agar kita jangan bosan-bosan bersekutu dengan Tuhan dan terus membaca firman-Nya, merenungkannya, dan mengaplikasi. Dengan demikian, perjalanan kita akan sampai kepada surga yang mulia, berjumpa dengan Bapa di surga. Dan kita juga boleh menikmati kembali perjumpaan dengan saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita. Ada anggota keluarga yang telah berpulang, seperti Papa saya sudah berpulang. Suatu hari saya juga akan melihat kemuliaan bersama-sama dengan Papa saya, saudara-saudara Papa saya, saudara yang berpulang, saudara. Dan saya mendukung setiap kita. Ayo jangan larut dalam kesedihan hati. Tidak ada gunanya. Tidak akan menambah satu langkah di dalam hidup kita. Malah membuat kita semakin hari semakin menurun. Sukacitanya tidak ada. Lalu kita berputus asa. Hari demi hari akan menurun. Akibatnya apa? Tidak ada hal yang baik. Dan bagaimana Tuhan mau berkarya kepada kita? Sulit, saudara. Makanya dorongan firman Tuhan pagi ini. Izinkan Tuhan Yesus hadir di hatimu, memenuhi kita semua sebagai bait sucinya. Maka saya percaya hidup kita akan menjadi hidup yang dipakai dan diberkati Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin, saudara. Bersukacita bagaimana kita merasakan bait suci yang saat ini kita miliki, tubuh ini lebih baik atau enggak? Bandingkan coba dengan masa lalu kita. Ketika Yesus hadir, luar biasa kan? Ya ini, orang bisa melihat, merasakan. Kalau ada orang ngomong gini, wah orang Kristen ini kok model mencek, no, ini berarti Tuhan belum hadir.
kita belum menjadi bait sucinya Tuhan. Orang yang menjadi baitnya suci Tuhan itu orang bisa merasakan dampaknya, bukan dampak negatif loh saudara ya, dampak hal yang baik yang Tuhan telah lakukan. Orang yang dulu suka marah, suka enggak mudah mengampuni orang, yang pelit. Sudah kemarin saya dengar khotbahnya, bukan khotbah, dialognya Gilbert sama Dautoni. Orang yang mudah disantet itu katanya sudah orang yang pelit. Loh, Mbak Lis tahu ya? Tahu. Mudah kena santet katanya. Orang yang pelit ya, karena diikat sama dosa. Ya, coba ya. Orang yang mudah kena santet katanya apa? Yang suka berzina. Ya, benar Mbak Lis ya. Iya. Mudah kena santet ya itu. Berarti apa? Kita belum menjadi bait suci Tuhan sebetulnya. Masih cita-cita, masih angan-angan. Oh, saya mau. Ayo pastikan pagi ini, katakan saya mau menjadi bait suci Tuhan. Yesus harus menguasai kita. Ya, lewat apa? Ya baca firman Tuhan, terus bersekutu hari demi hari membangun. Memang ada pengorbanan. Saudara, pengorbanan kita ini tidak seberapa loh, saudara. Coba bandingkan dengan Tuhan Yesus. 33 tahun. 3 tahun dia mengalami penderitaan. Bukan sebetulnya sudah sejak lahir itu sudah menderita. Karena apa? Dia meninggalkan kemuliaan surga loh, saudara. Segala kuasanya itu diletakkan. Jadi dia benar-benar hadir itu sebagai sosok manusia, tetapi dibungkus dengan Roh Kudus, kekudusan Tuhan itu membungkus Yesus. Jadi makanya mengapa Yesus menjadi korban yang layak di hadapan Tuhan. Seluruh alam semesta sampai kekekalan, Yesus tetap menjadi korban persembahan yang berkenan di hadapan Bapa. Tidak ada yang lain. Karena itu kelahirannya itu sudah meninggalkan segala kemuliaan, atribut-atributnya ditinggalkan, dan hadir di dunia ini dalam bungkusnya kuasa Roh Kudus, ya, dikandung oleh Roh Kudus, dan penderitaannya sangat dahsyat. Sejak lahir sudah langsung menghadapi aniaya, sampai mati sudah. Ini pengorbanan yang tidak main-main. Kalau pagi ini kita diajak berkorban sedikit waktu, dan diminta korban sedikit kuota pulsa, ayolah kita berkata terima kasih Tuhan, Kau pasti memberkati, mencukupi saya. Semua kebutuhan yang saya butuhkan, Engkau sudah menjamin. Karena kita hidup dalam berkat Tuhan, bukan hidup di luar berkat, saudara. Kita semua adalah hidup dalam berkat Tuhan, bukan masih akan diberkati, tidak. Sudah ada di dalam berkat Tuhan. Artinya di cover gini, saudara, dibungkus dengan berkat Tuhan. Jadi kekhawatiran sebetulnya nggak nyata itu, hanya intimidasi iblis. Seringkali ganggu pikiran, oh kamu ini ya pandemi ini kamu pasti kurang, kamu nggak akan cukup. Ini memang intimidasi iblis. Tapi secara nyata Tuhan itu sudah membungkus kita dengan berkat-Nya. Jadi jangan pernah lagi menaruh di dalam hati kita satu kekhawatiran, saudara. Katakan dalam nama Yesus kekhawatiran, pergi kau tidak berhak ada di dalam pikiran. Segala kecemasan, segala hal-hal yang mengganggu damai sejahtera, aku perintahkan kau pergi dalam nama Yesus. Nah, itu kita ada kuasa loh, saudara. Ayo ucapkan setiap hari. Sayang kalau kita tidak gunakan kuasa Tuhan yang sudah ada di dalam diri saudara. Kalau sakit hari ini katakan dalam nama Yesus. Ya, hai sakit pergi dalam nama Yesus. Ya, kita punya kuasa loh, saudara. Ucapkan karena tubuh kita adalah bait suci Tuhan. Makanya ayo jaga baik-baik bait suci kita, jangan dikotori. Kalau masih ada perkara-perkara yang sia-sia di hati kita, entah sakit hati, kebencian, kita tidak mau nyapa orang, tidak peduli, itu sampah, saudara. Akhiri pagi ini, supaya apa? Supaya Tuhan memenuhi kita dengan kemuliaan, sehingga di mana saja kita berada, kita menjadi berkat buat orang lain. Dan banyak orang akan datang untuk juga bersama-sama saudara memuliakan nama Bapa di surga. Maukah kita saudara pagi ini? Amin. Puji Tuhan. Saya mendoakan agar kiranya Bapak Ibu semua dalam berkat Tuhan senantiasa ini dijagai Tuhan. Haleluya. Luar biasa. Ya, saya kembalikan kepada Miss Dewi. Ya, kita lanjutkan dengan doa syafaat ya. Mungkin ada yang mau didoakan. Ya, Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan,
Di tengah kita ada Ibu Pupuk ya, beliau adalah putri dari Ibu Romiati yang kemarin berpulang, dan saya ajak untuk bergabung dalam doa pagi. Kita mau kuatkan Ibu Pupuk di Hong Kong ya, beliau tinggal di Hong Kong bersama suami di Ben yang kapan hari menikah di gereja kita saudara ya, supaya Tuhan memberi kekuatan dalam masa duka ini. Ibu Pupuk boleh kembali bangkit gitu ya, bangkit dari kedukaannya supaya Tuhan memberi kelegaan begitu ya. Kita mau dukung beliau juga. Papa yang ada di Banyuwangi, Papa Bu Pupuk ini Pak Mujiani, kemarin juga sempat saya telepon dan minta dukungan doa saudara, karena setiap kegiatan apa saja selalu ingat Bu Rum. Jadi ya Pak, ini perlu proses waktu, jangan putus asa, kita akan tetap bersehati mendoakan Bapak dan seluruh anggota keluarga. Jadi saya memberi penghiburan buat beliau ya. Juga di tengah kita ada hadir Ibu Meti Felicia. Terima kasih sudah bergabung di dalam saat teduh bersama kita pagi ini. Ya, silakan yang bertugas berdoa. Kita akan berdoa bersama ya. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk setiap firman yang telah Tuhan berikan buat kami Bapa, sebagai pengingat buat pribadi lepas pribadi kami Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan membentuk tubuh kami Tuhan sebagai bait Allah-Mu Bapa. Bantu kami Tuhan, tolong kami Tuhan untuk kami boleh menjaga bait Allah ini Tuhan sesuai dengan kebenaran firman-Mu Bapa. Karena kami percaya Tuhan, setiap apa yang kami lakukan, setiap apa yang kami kerjakan Tuhan, kami mau fokus hanya kepada Engkau saja Bapa. Kami rindu Bapa untuk kami boleh mempersembahkan tubuh kami ini Bapa untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga bersyukur Tuhan untuk Bapak David yang telah menyampaikan firman-Mu ini Tuhan, dan menyampaikan kebenaran akan firman-Mu ini Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati selalu, menyertai selalu, dan memperlengkapi lebih lagi Bapa untuk boleh membawa setiap jemaat-jemaat SDC ini Tuhan, untuk boleh mengenal akan firman-Mu lebih lagi Bapa. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat Ibu Esther Tuhan, banyak Tuhan yang memberkati Tuhan yang juga akan memberikan Bapak Ibu Esther ini Tuhan boleh menjadi berkat buat orang-orang yang ada di sekitar Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga membawa bangsa dan negara kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah Engkau saja Bapak yang mengampuni setiap bangsa kami Tuhan. Biarlah Engkau saja Bapak yang mengasihani bangsa kami Tuhan. Apa yang saat ini dilakukan oleh setiap pemerintahan kami Tuhan, dengan Tuhan yang tolong Tuhan. Bapak, biarlah Engkau saja Bapak yang mengikat bangsa kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Setiap penyakit, setiap apapun Bapak yang terjadi buat bangsa kami Tuhan, kami mau memberkati bangsa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah bangsa kami boleh keluar Tuhan dari setiap masalah ini Tuhan. Dan Tuhan yang tolong Tuhan, kalau saat ini bangsa kami sedang menghadapi akan krisis daripada pandemi ini Tuhan, biarlah Tuhan yang selalu menolong, memberkati selalu Bapa, Tuhan yang memberkati setiap tenaga medis Tuhan yang saat ini sedang bekerja juga Bapa untuk memulihkan kesehatan daripada setiap rakyat Indonesia ini Tuhan. Tuhan yang tolong mereka, Tuhan yang menutup bungkus mereka Bapa, Tuhan yang juga akan membantu setiap perekonomian bangsa kami Tuhan. Biarlah Tuhan yang ambil alih semuanya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa Bapa buat setiap kegiatan yang diadakan di SDC Tuhan. Tangan kuasa Tuhan saja Bapa yang memberkati Tuhan. Setiap apapun Bapa yang dilakukan oleh gereja kami Tuhan, biarlah itu boleh membawa buah Bapa buat setiap jemaat-Mu dan boleh membawa berkat buat setiap orang-orang yang mendengarkannya Bapa. Baik itu saat teduh pagi ataupun doa bagi bangsa dan setiap kegiatan yang lainnya Bapa. Tuhan yang tolong selalu. Tuhan memberkati setiap anak-anak youth. Tuhan memberkati setiap anak-anak sekolah minggu juga Bapa. Kalau saat ini mereka masih
belajar secara online Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberkati mereka supaya mereka boleh lebih fokus, mereka boleh mendapatkan pendidikan yang terbaik Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa Bapak bahwa setiap jemaat SDC Tuhan, apapun yang mereka kerjakan saat ini Tuhan, Tuhan yang akan memberkati mereka berlimpah-limpah kali ganda Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami juga membawa Bapak setiap teman-teman kami Bapak yang saat ini sedang terbaring sakit Tuhan. Kiranya Tuhan saja yang memberkati mereka. Kami berdoa Bapak terkhusus buat Bapak Yusuf Tuhan yang saat ini sedang mengalami lemah tubuh Tuhan. Kami berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan saja yang menolongnya, Tuhan saja Bapak yang memberkatinya Bapak. Siapapun yang menjaga Bapak, Tuhan juga tolong Tuhan supaya bisa memberikan pertolongan yang terbaik buat Bapak Yusuf Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa buat Kombing dan istrinya Tuhan yang saat ini juga sedang lemah tubuh Tuhan. Biar Tuhan yang memberi kekuatan selalu Bapak. Biarlah Tuhan yang menyembuhkan Bapak sehingga mereka juga boleh nanti akan merawat papahnya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan buat Mas Dani dan Debbie Tuhan. Biarlah pemulihan itu ada Bapak buat mereka Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberikan kesembuhan, kekuatan yang lebih buat Mas Dani maupun Debbie Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga mengucap syukur Tuhan. Kalau kami juga boleh mendengar Tuhan akan perkembangan daripada kesehatan Kristian Tuhan. Kalau Tuhan izinkan hari ini dia boleh keluar dari rumah sakit Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk semua ini Tuhan. Terima kasih untuk setiap pemulihan yang Tuhan berikan buat Kristian Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk semua ini Tuhan. Kami juga berdoa Bapa, terkhusus juga buat keluarga dari Ibu Rumiati Tuhan, buat Mbak Pupuk Tuhan yang saat ini ada di Hong Kong Tuhan. Kami percaya Tuhan, semua adalah rencana yang Tuhan berikan Bapa, yang terbaik buat keluarga ini Bapa. Biarlah Bapa Roh Kudus-Mu saja Bapa, yang selalu hadir buat Mbak Pupuk dan keluarganya Tuhan, maupun buat Pak Mujiani Bapa yang saat ini ada di Banyuwangi Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak akan pernah meninggalkan mereka Tuhan. Roh Kudus yang selalu ada buat mereka, Roh Kudus yang akan membantu memberikan penghiburan selalu buat mereka Bapa. Bapa kami percaya Tuhan, bahwa rencana indah selalu ada buat mereka Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk semua ini Bapa. Kami juga berdoa Bapa, bahwa setiap jemaat-Mu yang saat ini setia Tuhan, untuk mengikuti saat teduh pagi ini Tuhan. Untuk Mbak Lis dan Mas Yuli, untuk Elizabeth Tuhan, untuk Pak Dodo dan keluarga, untuk Bu Supiah, untuk Bu Jono sekeluarga dan Vira, untuk Dedi dan Dewi, maupun untuk terkhusus buat Bu Danu juga. Bapak, kami percaya Tuhan setiap waktu yang telah mereka berikan Bapak, Tuhan akan memberikan berkat yang melimpah buat mereka Bapak. Tuhan juga akan mengcover setiap kesehatan mereka Tuhan. Bapak, kami percaya Tuhan setiap apa yang dilakukan mereka Tuhan, Tuhan akan gantikan berlipat kali ganda Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami juga percaya Tuhan, Tuhan memberkati seluruh jemaat SDC dengan kesehatan yang terbaik yang Tuhan berikan buat kami Bapa. Lindungi sertai kami semua Tuhan, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga menyerahkan Tuhan setiap rencana untuk ibadah raya minggu depan Bapa. Kami serah semuanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah Engkau saja Bapa yang memberikan hikmat yang lebih buat kami Tuhan, untuk kami boleh Bapa melakukannya dengan baik Tuhan, sesuai dengan apa yang Tuhan mau Bapa, bukan karena atas keinginan kami pribadi lepas pribadi, tapi biarlah Engkau saja Bapa yang memberikan hikmat buat kami Bapa, untuk kami boleh menentukan yang terbaik Bapa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk semuanya ini Bapa. Kami juga berdoa Bapa untuk hari ini Tuhan, apapun yang kami lakukan untuk hari ini Bapa, kami percaya Tuhan memberkati kami, dan Tuhan yang memberikan kemenangan buat kami Bapa. Terima kasih Bapa, kami mau terima semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Bapa.
Dan biarlah Bapa, setiap doa kami ini Bapa kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.